Dah, oke. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang sudah menyempatkan waktunya untuk webinar bersama kita berdua. Betul. Oke, gimana ya ngomongnya? Ini kita berdua memakai masker bukan karena gimana-gimana, karena emang lagi kurang fit juga badannya, terutama saya. Jadi takutnya Mas Adennya nanti ketularan gitu, ya. Ya, nanti Bapak Ibu yang paling utama adalah jaga kesehatan. Betul, karena sehat itu nomor satu. Iya, sehat itu nomor satu. Kalau misalnya kita pusing sedikit, nggak akan nyaman ngapain. Ini dikit, nggak akan nyaman. Kerja juga jadi nggak fokus. Iya, Misalkan kita nggak sehat. betul. Boleh di absen dulu ya. Kita perkenalan dulu nih. Hari ini saya tetap sama kok. Saya Nana Mulia, tetap sama. Hanya pakai masker saja. Saya kali ini ditemani oleh mas-mas ganteng. Kali ini ya, kemarin udah ditemani oleh mbak-mbak cantik. Hari ini ditemani mas-mas ganteng. Boleh perkenalan diri mas, namanya siapa, dari mana, udah berapa lama di Dimex? Ini lagi interview atau gimana ya? Ya karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bisa aja. Iya, bisa dong. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Aden Fikri, analis dari Dimex. Oke. Karena ini juga mungkin pertama kalinya. Pertama kali karena Mas Aden biasanya di belakang layar Langsung gitu. di Ya, sekarang hari ini beliau menemani saya untuk menyampaikan informasi kepada Betul. teman-teman ya. Mas Aden udah berapa lama nih di Dimex? Udah ada 2 tahun, 3 tahun? Ada. Jadi 2 tahun lebih lah. Oke, sudah lama ya. Maksudnya tuh berarti dunia bisnis trading forex ini bukan awam bagi Mas Aden. Oke, bukan awam bagi Mas Aden. Oke, selamat datang ya yang baru join, selamat datang. Kita absen dulu biar enak. Iya. Di absen dulu. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu ya. Mana nih? Kok nggak ada sih? Oh, dari Bali. Dari Bali. Kayaknya suka lihat deh. Kayak kenal ya? Kayaknya sering ikut Ini webinar berarti kita ya. penonton setia webinar kita. Oh, ada yang dari Lombok juga hadir. hadir namanya. Ya. Ternyata nggak cuma dari Bandung sama Iya, Jawa doang. iya betul sekali Mas Aden. Bahkan ada yang dari luar negeri loh sebenarnya. Pernah. Makanya Mas Aden sering-sering deh nanti webinar ya bareng saya atau nanti bareng Boleh. siapapun gitu. Karena teman-teman yang ada di sini antusiasnya luar biasa sekali untuk mengetahui bisnis trading forex itu seperti apa. Oke, siapa itu Mas Aden? Ada Muhammad Agus. Oke, salam master dari Tarakan Kalimantan Utara Iya, hadir. Salam kenal. Salam kenal Mas Agus. Terus dari mana dong? Absen dong. Kita pengen tahu dari mana aja. Siapa tahu benar-benar ada yang dari Bandung juga. Jadi gak hanya bisa webinar tapi bisa datang langsung. Kita langsung ke kantor gitu. Iya, ketemu ketemu. langsung dengan Iya. saya dengan kantor yang lain. Iya boleh. betul sekali, betul. Ketemu Mas Aden. Ternyata Mas Aden tuh beneran ada nggak ya di Dimex fisiknya? Ternyata beneran ada gitu. Kayak Mbak Airi dari Lombok, Mas Geraldo, hai Mas Geraldo. Mbak Heni, hai. Sapa yang cewek Mas Aden. Karena kalau yang cewek itu biasanya kalau disapa sama cowok ganteng tuh agak gimana gitu. Ya. Kalau Kak Heni boleh di absen dari mana Kak Heni? Kak Heni, Mas Jusminto ya. Jevanya. Iya. Terus Mbak Delia, Mbak Rita, Mbak Tasya, banyak ya. Banyak. Sambil kita menunggu sambil kita menunggu partisipan yang lain. Salam kenal, saya dari Cimahi. Oh, dari ada Cimahi. Kak Heni dari Cimahi ya. Ya, Mas Ade dari Cimahi bukan? Sama, saya juga dari Cimahi. Sama ya. Kalau Benar. misalkan emang dari Cimahi, bolehlah kapan-kapan main ke kantor. Iya, itu. Dari Riau. Dari Riau. Jauh banget ya dari Riau. Salam kenal Mas Jusminto, Selat Panjang Oh, Riau. Selamat Panjang. Oke, salam Riau. kenal orang Sumatera, salam kenal. Emang kakaknya juga dari Iya dong, kan kita dari Sumatera Sama-sama Sumatera. Baru join tadi pagi. Oh gitu. baru join ya. Oh, salam Iya, kenal salam ya. kenal, Mas. Baru join tadi pagi. Selamat datang di keluarga Dimex. Mas Jusminto sebagai memulai bisnis ini mungkin ya, terus memulai bisnisnya melalui Dimex.
apa yang mungkin bisa di-sharingkan dari pagi tadi, udah masuk grup apa aja, terus udah ikut Signal atau belum gitu ya, boleh di-sharingkan. Oke, sesuai judul kita hari ini, kita akan membahas apa sih? Aduh, bahasa Inggris ya, sosokan sih kita berdua ini. Apa sih? Money. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya bukan kita sesuatu pengen pakai bahasa Inggris ya, cuman agak biar keren aja Asik. dibanding yang lain gitu. Tapi kayaknya karena bahasa Inggris, jadi orang-orang tuh Kurang tertarik. yang masuk Iya. aja begitu. Oke. Apa gitu kan? Beda halnya kalau misalkan topiknya bahasa Indonesia dan kayak misalkan bahasinya, bahas kayak teknik-teknik mungkin Iya. banyak yang masuk gitu. Iya, kalau memang sih betul, tapi kadang kita tuh tidak bisa memungkiri juga ada beberapa orang yang masih awam terhadap bisnis trading forex ini. Apalagi kan pandemi ini sampai sekarang belum berakhir, PPKM mau diperpanjang lagi nanti kan sih, sebelum tahun ya sampai awal tahun ya. Nah itu kan bingung kita mencari uang dari mana, Betul. kecuali ya kita punya bisnis. Kalaupun ada yang bekerja juga ada yang WFH. Terus kurang maksimal gitu produktivitas pekerjaannya. Betul. Kalau misalnya Mas Aden nih mengetahui bisnis trading forex itu karena apanya gitu, kalau Mas Aden tahu bisnis trading, maksud itu bisnis trading forex itu kenapa sih sekarang tuh lagi jadi trending topik banget gitu Betul. bagi apalagi milenial. Ya, apalagi milenial. Iya. Karena saya sendiri pernah sharing dengan Mas Aden bahwa Mas Aden itu tahu bisnis ini kadang banyak dari teman-temannya. Iya, karena gitu. banyak juga teman-teman tuh yang memang baru main di trading. Oke, baru Soalnya main. ada trading forex gitu kan. Trading juga kan berbagai macam ya, entah itu Nah, koin, iya. entah itu saham, Betul. crypto, Betul. gitu kan banyak gitu kan Betul. varian untuk trading gitu. Oke. Tapi kenapa saya tuh ngejarnya ke trading forex gitu? Mm-mm. Pengen belajar trading forex, Mm-mm. edukasi orang-orang trading forex gitu kan. itu Karena emang trading forex tuh bisnis yang menjanjikan. menjanjikan. Gitu. Oke. Dan emang jangka panjang gitu, nggak ada matinya gitu. Mm-mm. Bisa dibilang seperti itu. Oke, itu bisnis trading forex ya. Betul. Kalau misalnya kita garis bawahi judul kita ya, trading is a part of way to make money. Betul. Berarti kan sebenarnya kita bisa menghasilkan uang itu nggak mesti dari bisnis konvensional. Iya, bisnis konvensional maksudnya apa? Kadang kan kita kalau bisnis konvensional tuh dipatok waktu, benar nggak? Betul. Waktunya Banyak. kadang ya harus disesuaikan dari jam segini sampai jam segini. Kalau pelanggan itu harus nunggu dari jam segini sampai jam segini gitu kan. Iya, betul. Nah, terus kalau bisnis konvensional itu, sorry ya batuk-batuk, sorry. Kalau bisnis konvensional itu juga kita harus butuh karyawan, Betul. benar nggak? Terus Pertama, kita harus punya toko. Iya, toko. Sebelum punya toko kita harus tahu di mana toko yang bagus, strategis. Iya, gitu kan. exactly, betul. Dan betul, sebelum betul. ke toko pasti barang apa sih yang mau dijual gitu kan. Entah itu kita riset barang, Iya, harga, betul. banding toko A sama toko B, Betul. pasti banyak yang Betul, kita betul. cari gitu. Yang harus diperhatikan sebelum kita Betul. memulai bisnis konvensional tersebut. Banyak. Ya, maksudnya tuh ada beberapa yang harus kita korbankan juga. Betul. Entah itu waktu, entah itu ya tenaga kita juga harus Iya, buka toko, pasti, harus melayani para customer gitu kan. gitu. Belum lagi kita Iya. ngedukasi karyawan kita, Iya, gitu betul, kan. betul. Kasih bimbingan, Betul, arahan, gitu kan banyak. Nah, itu. Dan kita menjawab di judul webinar kita hari ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, jadi nggak perlu bingung lagi kalau misalnya pengen menghasilkan uang, pengen punya uang. Kecuali dari gaji dan kecuali dari bisnis konvensional. Betul. Jawabannya ada di bisnis trading forex. Itu. Trading, iya betul kata Mas Aden tadi. Trading itu bisa trading apapun sebetulnya. Apalagi ada marak-maraknya nih, pengen sharing sedikit. Jadi semalam atau kemarin ya, saya tuh baca di TikTok kalau kripto sama Bitcoin itu diharamkan oleh MUI. Kalau nggak salah ya. Kalau salah boleh dicek ya. Rame sih emang rame. Ya, haram, diharamkan. Nah, banyak juga yang bertanya, apakah trading forex juga haram? Gitu, banyak banget. Banyak. Kalau misalnya ada orang yang ingin memulai bisnis, tapi beliau tuh masih ragu-ragu karena halal dan haramnya.
gitu. Bukan masalah gimana-gimana, tapi memang betul kita harus memperhatikan halal dan haram bisnis yang akan kita lakukan. Karena sebelum kita mendapatkan uang, Iya. kita harus tahu gitu uang itu dari mana. Betul sekali. Kita harus tahu dari atasnya banget sampai bawahnya banget Betul. gitu kan ya. Tapi untuk berbicara halal dan haramnya trading forex, jelas sudah ada fatwa MUI-nya, Iya. boleh dicek di website BidMax bahwa trading forex ini halal dan bisa dilakukan oleh Siapa siapapun. saja dan Iya. gimana saja. Nah, itu dia enaknya. Berarti kalau misalnya kita memulai bisnis trading forex, nggak mesti buka toko. Nggak mesti buka toko. Terus kita nggak mesti punya karyawan. Nggak mesti. Terus kita nggak mesti juga harus gimana ya, duduk terus di toko kayak gitu harus mantengin ada customer, nggak Iya. mesti ya. Kita bisa sambil liburan, bisa sambil main gitu kan. Nah, Yang namanya trading itu fleksibel. itu Intinya dia. Itu dia, fleksibel. Sebenarnya kalimat dari fleksibel itulah yang membuat banyak orang tertarik di bisnis trading forex ini. Betul. Karena kalau misalnya kita berbicara waktu, kita nggak menentu waktunya. Ya, Kadang kita harus nganter anak sekolah, misalnya ibu-ibu kan. Kadang kita harus ada ya segala macam lah. belum lagi telat di kantor lah. Apalagi anak milenial belum lagi mau nongkrong lah segala Iya, macem iya. lah gitu kan. Pengen banyak uang tapi nggak tahu caranya kayak gimana, ya itu kita bisa coba di bisnis trading forex ini gitu. Sebenarnya kalau ingin memulai bisnis trading forex ini, step atau langkah pertama itu apa sih? Apalagi bagi mereka yang ingin memulai di Dimax. Oke, bagi yang untuk memulai trading forex, alangkah baiknya gitu tahu ilmunya dulu gitu sebelum terjun. Karena banyak juga gitu kan, banyak member, banyak calon nasabah yang curhat gitu. Mas, saya kemarin misalkan habis sekian ratus juta gitu, padahal belum tahu ilmunya, tapi udah terjun. Dan terjunnya itu gimana ya? Mungkin salah tempat, Oke, salah bisa tempat. dibilang kayak gitu. Tidak memperhatikan ya. Betul, selain itu emang edukasinya mungkin nggak ada. Beda Kurang. halnya mungkin dengan kita. Oke. Kalau di kita itu kan mungkin edukasinya itu lengkap ya. Iya. Dari step awal sampai akhir kita edukasi Lengkap. sama mbaknya gitu kan. Selain ada edukasi, selain ada signal, kita itu intens tiap hari. Kita selalu nyapa, ngasih arahan gitu. Supaya apa? Supaya tradingnya itu berjalan lancar Iya, gitu. setuju itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita membiarkan begitu saja Bapak Ibu yang ingin memulai bisnis trading forex, itu tidak akan berjalan dengan lancar. Betul. Kalau misalnya Bapak Ibu tuh ingin memulai bisnis ini, cuman bingung memulainya dari mana, terus harus tahu brokernya mana, boleh diperdalami, dipelajari dulu di Dimax itu seperti Betul. apa gitu. Karena ada beberapa kasus yang bilang kadang kita tuh terpengaruh sama omongan orang, benar nggak? Betul. Misal nih, Mas Aden udah join ke Dimax, taunya loss. Ya. Saya udah mau join nih, udah ada niat, udah siapkan modal, udah buka akun, udah tinggal transfer, udah tinggal buka akun gitu ya. Tapi ragu-ragu karena melihat yang loss. Kita lihat dulu lossnya itu loss seperti apa, Betul. dan juga hasil result signal dan profit yang kemarin-kemarin itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan hanya menilai dari omongan orang, betul, tapi kita harus memperhatikan juga pengalaman orang. Tapi alangkah baiknya dicoba sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi berarti kalau misalnya ingin memulai bisnis trading forex di Dimax itu cukup buka akun aja. Kalau misalkan ingin masuk join di Dimax, Mas sama mbaknya itu tinggal buka akun. Oke. Setelah buka akun pun kita kasih tahu, maksudnya kita bimbing. Oke, dari Kita buka kasih akun tahu, aja ya. Dari buka akun gitu loh. Maksudnya kita arahin kalau misalkan ada yang bingung, tanyain langsung. Kita bikin supaya ketika udah buka akun ya udah gitu, tinggal Iya. deposit gitu. Iya, betul. Jadi nanti kalau setelah akunnya sudah jadi, maupun Mbak atau Mas atau Bapak Ibu belum mau coba di akun realnya juga nggak apa-apa Nggak ya, apa-apa, nggak apa-apa ya. Yang penting udah masuk kelas edukasinya dulu. Contoh kayak Mas siapa tadi yang dari Riau itu, Mas Jusminto. Mas Jusminto baru join ke Hari Dimax ini. ya hari ini, mau fokus kelas dan signal aja katanya. Itu boleh banget. Fokus di kelas bukan berarti tidak bisa juga kita untuk open transaksi. Betul. Mau open transaksi lewat akun demo boleh, mau akun real boleh. Itu tergantung kenyamanan dulu aja. Mau belajar dulu juga boleh. Gitu ya.
Jadi sebenarnya kita bisa menghasilkan uang itu dengan cara apapun asal halal. Bisnis online juga tidak hanya dari trading forex kayak gitu. Banyak. Online shop juga bisnis sebenarnya banyak. Jadi kita buka toko Iya, jadi dropship, iya banyak sekali ya kan. Tapi itu balik lagi ke teman-teman tuh. Mau tapi kita itu sebelum mulai segala sesuatu harus punya plan. Nah, Plan gitu. planning. Iya, jangan sampai kita memulai bisnis itu pengen untungnya aja, nggak mau rugi. Itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali ya. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman tidak memperhatikan kerugiannya juga, ya itu tadi menyalahkan siapapun. Yeah. Bener nggak? Betul. Bisa menyalahkan siapapun. Alasannya nggak dikasih arahan lah, alasannya nggak dikasih bimbingan lah, alasannya nggak dikasih edukasi, segala macam signal juga SL terus lah. Tidak seperti itu. Kita pasti tanggung jawab kepada Bapak dan Ibu yang memulai bisnis trading forex di Didimex ya. Dari Mbak Lisan katanya. Oke. Resmi nggak Mbak? Nah, menurut Mas Aden, kira-kira kalau misalnya orang-orang trading di Didimex itu resmi atau enggak sih Didimex itu sebenarnya? Gitu. Gimana ya? Kalau misalkan nggak percaya bisa langsung dicek aja websitenya. Nah, Dan untuk Didimex sendiri itu udah di bawah naungan dari Bapepti. itu Selain dia. ada Bapepti, ada juga kita keanggotaan dari KBI, Oke. KBI dan JFX. Oke. Jadi untuk masalah resmi atau masalah legalitas kita udah jelas Jelas. semuanya gitu Oke. kan. Semuanya sudah jelas, tidak ada yang bisa gimana ya? Bukannya nggak ada yang bisa bilang Didimex itu ilegal, nggak akan ada yang bisa kayak gitu karena boleh dicek resminya seperti apa Didimex itu di website Bapepti ataupun di website resmi Didimex ya. Betul. Untuk keresmiannya gitu. Karena kalau misalnya tidak resmi tidak mungkin juga akan bertahan lama Iya. seperti sekarang. Terus sebenarnya mau lihat resmi atau tidaknya itu balik lagi ke keamanan modal sebenarnya. Keamanan Ya enggak modal. sih? Kenapa orang-orang banyak bertanya resmi atau tidak itu ya jaminan jaminan modalnya itu aman atau tidak ya? Betul, karena ketika kita mau join ke suatu komunitas atau Iya. sebuah broker, pasti yang ditanyain tuh, Mbak ini dananya dikemanain ya? Transfernya dikemanain ya? Perlu digarisbawahi gitu. Untuk Didimex sendiri itu, kalau misalkan melakukan deposit, itu langsung ke rekeningnya Didimex. Ada PT Didimex berjangka. Gitu. Kita nggak ada titip dana gitu kan, nggak ada. Maksudnya ketika ada yang minta gitu kan join ke Didimex tapi mengatasnamakan orang, transfer ke atas nama orang, sangat disarankan itu tidak diperbolehkan. Itu palsu. Itu Nah, palsu. Sekalian kita mau kasih informasi nih yang tadi loh penipuan itu loh, Betul. Mas Aden. Ini salah satu bentuk ngomongnya tuh. Kalau misalnya ada yang bertanya resmi atau tidak, betul kata Mas Aden tadi. Ketika Bapak Ibu transfer itu langsung ke rekening Didimex, tidak ada titip modal misalnya ke rekening Mas Aden dulu nggak ada, atau ke rekening Nona Mulia dulu nggak ada, itu nggak ada. Nah, teman-teman hati-hati, banyak banget penipuan di luar sana yang mengatasnamakan Didimex ya, yang mengatasnamakan Didimex, mengatasnamakan mentor-mentor Didimex. Contohnya Miss Chandliani karena udah terkenal di mana-mana. Iya, betul. Jadi orang gampang banget menggunakan namanya untuk menipu orang lain. Tapi itu salah, teman-teman ya. Ini salah satu contohnya, mungkin bisa dilihat ya. Ini mungkin sudah di-share oleh pihak-pihak Didimex ya. Kalau ini merupakan penipuan, jelas penipuan yang mengatasnamakan Didimex. Kita nggak pernah titip modal, juga kita tidak pernah investasi 100% itu terjamin aman dan segala macam seperti itu, tidak. Apalagi ini investasi PT Didimex berjangka diawasi oleh OJK. Ini jelas banget penipuan. Harus kalau misalkan kita mau investasi, kita pertama tuh harus tahu ilmunya gitu kan. Iya, betul. Berarti kita harus pinter-pinter gitu cari broker, cari komunitas. Karena apa? Untuk PT Didimex sendiri itu maksudnya pengawasan tuh langsung dari Bapepti, beda sama OJK. Mungkin kalau misalkan untuk perbankan gitu kan. Iya. Kalau misalnya Didimex sendiri itu dari Bapepti gitu. Oke, itu ya kalau berbicara resmi atau tidaknya gitu ya. Oke, ada yang nanya, Mbak Cinta, bisnis ini bisa dijadikan penghasilan utama atau sampingan? Apakah trading forex bakal jadi mata pelajaran di dunia pendidikan? Oke. Kira-kira Mas Aden nanti sama saya dijawab apakah trading forex bakal jadi mata pelajaran. Jawab dulu aja, bisnis ini bisa dijadikan penghasilan utama atau sampingan? Kalau misalkan masalah bisnis trading forex bisa penghasilan utama atau penghasilan sampingan,
bisa dua-duanya. Bisa. Mungkin kalau misalkan difokusin lebih ke penghasilan utama gitu kan, itu maksudnya harus ada plannya dulu gitu. Betul. Kecuali kalau misalkan udah jago, udah konsisten, maksudnya udah bisa analisa sendiri gitu kan, dan cukup modal itu bisa dijadikan utama. Betul. Beda halnya kalau misalkan belum ada modal nih, tapi maksain trading forex itu buat penghasilan utama. Itu kayaknya kurang maksudnya kurang efektif gitu kan. Fokus dulu ke kerjaan sekarang, nabung gitu kan, sambil maksudnya sampingan boleh lah trading forex gitu kan. Kurang lebih kayak gitu sih. Sebenarnya jadi penghasilan utama atau sampingan itu tergantung pribadi masing-masing. Beliau mau menjadikan sebagai sampingan boleh, maksudnya itu ketika nih ya, karena banyak juga sebenarnya rata-rata member jadi Max itu ini jadikan penghasilan sampingan sebenarnya. Karena mereka atau beliau Bapak Ibu di luar sana tuh kebanyakan sudah bekerja. Kebanyakan sudah bekerja di kantor, terus ada yang TNI juga, ada yang polisi, ada yang dokter, ada yang segala macam profesi ya. Mereka menjadikan sampingan kenapa? Ya kalau misalnya bisa menghasilkan uang lebih dari penghasilan kita, ya kenapa enggak? Itu yang menjadikan mereka sampingan. Tapi kalau ada juga yang menjadikan penghasilan utama biasanya ibu rumah tangga. Karena kan tidak hanya mengandalkan gaji suami nih. Ya, yang di rumah aja biasanya kan, terus ngurus anak itu biasa aja dijadikan penghasilan utama biasanya ya. Karena apa? Ya ngerasa bosan mungkin di rumah aja nggak ada penghasilan, bisa dengan main handphone gini aja sambil tidurin anak tiba-tiba dapat uang 1 juta sehari kan, itu lumayan. Mau cari kemana gitu. Sedangkan kalau misalnya kita menunggu UMR ya hanya seberapa gitu. Kayak kita berdua nih misalnya, trading itu kita jadikan utama bisa, ataupun sampingan pun juga bisa, tergantung pribadi masing-masingnya aja. Balik lagi ke tadi, kita harus punya plan. Mau dijadiin utama kita harus punya plan, mau jadi sampingan juga kita harus punya plan. Gitu. Nah ini ada lagi nih pertanyaan. Apakah trading forex bakal jadi mata pelajaran di dunia pendidikan? Bisa saja. Dan saya tuh punya teman nih Mas Aden, jurusan kuliah jurusan akuntansi. Dan memang sudah belajar masalah trading forex ini seperti apa. Gitu. Nah itu tadi beliau bilang ke saya tuh, kalau misalnya orang yang awam banget pasti bakal ini bilang judi. Ya, pasti ini bilang gambling lah. Nah, harus digarisbawahi kalau judi atau gambling itu tidak ada analisis sama sekali. Cap cip cup gitu kan. Cuma nebak doang. Iya, nebak-nebak. Itu baru gambling. Itu gambling. Tapi kalau jelas analisanya seperti apa, seperti ini kan, ada saudara sendiri dikasih analisanya seperti apa, menggunakan teknik apa, pergerakannya mau kemana. Nah, itu bukan gambling namanya. Kalau untuk jadikan, saya setuju banget sih kalau misalnya bisa dijadikan mata pelajaran, karena ini bisnis memang betul menjanjikan. Dan juga biar bapak ibu di luar sana atau mungkin bapak ibunya ingin mulai bisnis trading forex, anaknya sudah pernah belajar mengenai trading forex, jadi nggak abang banget gitu ya. Oke, selanjutnya gitu ya Mbak Cinta. Ini lagi kelas. Iya, selamat menikmati kelasnya. Ya, biasanya hari ini juga jam-jam 2 kita memang ada kelas edukasi. Ya online ya, bersama. Iya, dapat buku juga gitu. Nah ini ada yang nanya lagi nih. Katanya trauma soalnya saya pernah loss lumayan besar di broker sebelah. Mas Aden tuh banyak banget menemui orang-orang yang trauma. Ini tepat banget ini kalau ada yang nanya kayak gini. Mas Aden, biasanya kalau misalnya mereka tuh trauma tuh biasanya dikarenakan apa? Dan cara membantu mereka untuk tidak trauma lagi itu seperti apa? Coba boleh di-share-kan. Nah, sebelum itu kan emang banyak cerita. Jadi sebelum orang-orang atau member di Max masuk, itu pasti mereka tuh cerita. Panjang juga maksudnya. Mas katanya sebelumnya kan pernah di broker A katanya, terus sudah loss gede. Kayak saya tanya balik kan, lossnya tuh karena emang gak ngikutin sinyal, maksudnya atau ngikutin sinyal atau emang nggak tahu ilmunya kata. Terus. Dan ada banyak jawaban. Salah satunya ada yang saya ngikutin sinyal tapi nggak pakai TP sama SL misalnya. Terus saya masuk aja sih, nggak tahu legalitasnya, terus asal ada uang masuk tertarik aja udah gitu. Tertarik aja tapi tiba-tiba plus 100 juta misalnya 200 juta gitu. Itu tuh kenapa Mas Aden malah nanya balik gitu, kenapa habis gitu kan.
kalau misalkan perihal kayak gitu kan emang kita tuh harus memperhatikan gitu kan, uang itu tuh emang dimainin sama mereka atau sama kita sendiri balik lagi. Tapi kebanyakan tuh emang mereka tuh hanya titip dana aja gitu, titip dana, setelah titip dana ya udah gitu, udah nggak diawasin lagi gitu, tinggal nunggu kapan uang masuk atau tahu-taunya udah habis aja. Nah, banyak gitu. Itu salah sih. Wajar sih kalau misalnya bapak ibu berangkat dari sebuah trauma. Kadang sebenarnya bapak ibunya tuh udah niat banget buat bisnis sebenarnya. Tapi ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan ya. Maksudnya itu pengalaman bapak ibu itu jadikan pelajaran aja. Kita tidak perlu menyalahkan. Harusnya memang ketika harusnya kita lihat dulu beneran diajarin nggak, legalitasnya beneran ada nggak, atau beneran profit nggak. Kalau profit bisa ditarik beneran nggak, nah itu kita harus perhatikan ya. Ada juga yang kita profit nih tiap hari profit, terus kita lihat foto kita tuh biru. Tapi ketika kita mau narik nggak bisa. Nah itu juga, padahal uang udah masuk ya, uang aslinya gitu ya. Itu harus diperhatikan lagi sebenarnya. Dan ibu, maksudnya itu tidak usah khawatir trauma itu kenapa, tidak usah khawatir karena kalau misalnya kita bisa bantu recovery loss yang kemarin di broker sebelah, kita bisa bantu recovery gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Trauma itu memang pasti ada. Akan tetapi dari trauma itu sepertinya ibu bisa belajar, dan kemudian ibu juga bisa memulai benar-benar edukasi trading forex dari basic banget sampai bisa trading mandiri. Iya, jadi nanti kalau misalnya ibu tahu basicnya, ketika loss pun ibu udah tahu alasannya. Alasan lossnya kenapa? Iya, ini masalahnya pasti trauma itu udah tahu loss, uang nggak tahu kemana, nggak dikasih tahu alasannya seperti apa, menghilang gitu aja banyak kali. Iya, jadi itu nggak perlu trauma. Walaupun ibu pengen dibantu sama kita gimana memulai bisnis trading forex, bisa kabarin kita aja ya. Oke, terus Mbak Cinta apa katanya Mas Aden? Katanya iya setuju kan, trading saham memang udah ada matkul. Next trading forex juga semoga bisa di-up biar makin terdepan Indonesia maju. Oke. Amin. Gak ada menutup kemungkinan. Kalau misalnya bisnis ini semakin ramai, pasti pun akan dijadikan apa namanya tuh edukasi. Tapi ya, tahu Astronaci? Nah, Astronaci itu akademi yang buat kita belajar semuanya, dan itu emang udah ada tempat pelajarannya. Begitu juga dengan DDMax gitu. Cuman memang belum saja ke apa ya, ibaratnya tuh dunia pendidikan akan saja. Iya. Tapi emang sih kalau misalkan pernah dengar juga kalau misalkan trading saham tuh emang udah ada. Mungkin kayak misalkan di akuntansi. Iya. Karena mereka tuh pasti yang dibahas tuh fundamental. Betul. Pasti mengenai trading saham tuh emang teorinya seperti apa? Udah ada. Kalau misalkan trading forex mungkin ada beberapa dan ada yang belum. Iya, tapi kalau misalnya mau belajar juga kita punya buku, tapi di sini kok nggak ada ya bukunya menghilang. Nah, kita juga punya buku edukasi, ada nggak? Oh, ada ya. Oke. Nah, coba diperlihatkan Mas Aden. Nah ini setiap hari kayaknya kita setiap webinar memperlihatkan buku ini. Jadi nggak perlu nunggu harus, ya itu tadi kalau misalnya menunggu ada mata kuliahnya, kita doakan semoga ada. Tapi kalau yang pengen belajar banget dari basic sampai bisa trading mandiri, bisa langsung baca di buku ini, dan ada kelas edukasi online-nya juga. Karena emang di buku ini tuh ya, emang dari basic, dari dasar banget kita bahas. Iya. Bahkan dari sejarah juga kita bahas di buku ini loh. Iya. Sampai ke tahap expert juga emang udah ada. Gitu kan. Mau belajar indikator ada, belajar candle ada. Gitu ya. Banyak sekali, dan worth it juga. Oke. Tapi ini nggak ditransaksikan kan oleh pihak DDMax kan, katanya gitu. Gimana coba Mas Aden, banyak banget yang bilang kayak gitu. Nanti ditransaksiin sama pihak DDMax gitu. Enggak, untuk akun sendiri itu 100% emang dipegang sama member atau punya modal. Iya, sama mbak sama bapaknya. Akunnya emang dipegang sama mbak sama bapaknya. Iya, betul. Kita nggak sama sekali tidak menjalankan. Iya. Kalau misalkan ada yang minta
ditransaksikan. Iya, dan kita pun pasti menolak kalau ada bapak ibu yang pengen ditransaksikan, karena memang sudah peraturannya seperti itu, tidak boleh mentransaksikan. Dan kita juga itu sebenarnya bagian dari resiko loh. Kalau misalnya bapak ibu mempercayakan ke orang lain untuk mulai mainkan akunnya, itu udah salah sebenarnya. Nanti kalau misalnya loss, bapak ibu nggak tahu lossnya kenapa. Terus nanti kalau misalnya udah profit, nggak tahu juga profitnya kenapa gitu. Harus tahu betul, karena kan itu uang ya bapak ibu, bukan daun gitu kan. Jadi harus tahu betul arahnya bakal kemana uangnya gitu. Karena kalau misalkan kita yang manage sendiri, kita yang pegang sendiri, jadi ketika loss itu kita bisa evaluasi. Ya, betul. Itu karena apa? Kalau misalkan profit kayak juga apa? Ya. Jadi kita bisa berkembang gitu kan, diri sendiri itu kita berkembang gitu, kita belajar banyak pengalaman gitu kan, itu sih yang penting tuh. Ya, setuju sekali. Oke, ramai juga ya. Iya, trading forex juga kan membahas soal perekonomian global juga betul. Iya, betul sekali. Karena kan kalau misalnya kita ingin memulai bisnis trading forex pun, memulai transaksi pun, kita harus memikirkan perekonomian global juga. Ada yang namanya news to NFT, ada yang namanya news itu FOMC. Nah, itu berpengaruh loh. Maksudnya ketika keadaan suatu negara itu terjadi sesuatu, itu bakal berpengaruh ke suatu harga gitu, ke mata uang. Sebenarnya ke mata uang. Bahkan kayak ada berita jelek aja kayak misalkan iklim atau iklim gitu loh, banyak lah gitu kan. Itu juga mempengaruhi gitu ke mata uang forex. Iya, betul. Betul sekali. Terus ada yang nanya, apa katanya? Master Raden trading pakai teknik apa nih kalau boleh tahu? Oke, di sini ada Mas Adam ya. Untuk saya pribadi itu lebih ke pakai MA. Oke, MA-nya Mas Chandli atau yang biasanya dikasih Mas Chandli ya? Iya, tapi biasanya pakai MA 13 sama 34. Wah, keren banget, MA 13 sama 34. Dan untuk itunya ada stokastik. Gitu. Oke. Mas Aden basic lah ya, itu sebenarnya basic. Yang simpel-simpel aja, tapi profitable. Betul. Kalau misalnya kita yang ribet-ribet itu, ada nih banyak orang yang memilih untuk membeli suatu teknik. Banyak banget. Salah, mending akun di DDMax, terus tekniknya sudah diberikan secara cuma-cuma, terus dan juga bisa dapat profit juga. Berarti Mas Aden memakai teknik stokastik dan MA. Mantap sih, DDMax ngasih edukasi gratis, ilmu trading kan mahal. Betul, setuju banget. Ilmu trading itu mahal banget, makanya ada yang sekolah sampai 60 juta sekolah trading doang loh padahal. Iya, padahal kalau misalnya itu mulai buka akun udah bisa itu, edukasinya juga dapat, ilmunya juga dapat, signalnya juga dapat gitu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama DDMax bersama kita. Ada yang nanya nih, udah dapat profit berapa nih hari ini, Master Aden? Untuk hari ini, Master Aden udah dapat profit berapa hari ini? Mbak Delia pengen nanya. Untuk hari ini baru 2 kali open posisi sih. Oke. Satu masih floating, dan satunya tuh udah profit ya? Udah profit lebih dari target harian. Oke, udah 1% ya? Alhamdulillah. Iya. Udah lah. Oke. Nggak usah disebutin kan? Oh iya, karena Mas Aden tuh nggak sombong. Tapi kalau misalnya berbicara 1% per hari dari balance, berarti kalau balance-nya 10.000, 1 juta per hari, aduh bisa lah naktir pacarnya ya, Mas Aden. Bisa. Anak muda, jago trading, banyak uangnya. Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang ada di DDMax gitu ya. 1% per hari ya Mbak Delia, berarti kalau misalnya dihitung saja dari balance-nya. Oke. Mas Agus bertanya, kalau misalkan ada semua pelajaran forex di sekolah-sekolah maupun kampus, baru mereka semua paham dan sering-sering profit, tahun 2030 udah otomakmur Indonesia. Benar juga ya. Amin sih. Ini kita doakan amin. Kita bisa menyarankan untuk pendidikan ya. Iya, dan juga kita bisa membantu Menteri Keuangan untuk membayar hutang-hutang Indonesia. Betul. Iya, karena apa? Kalau misalnya memang betul ketika pelajaran trading forex ini masuk ke sekolah-sekolah, teman
di kampus dan sudah tahu tekniknya dan tahu seperti apa, berarti kita bisa bisa punya ilmunya juga, sharing ilmu seperti apa. Dan betul didoakan tahun 2030. Sebenarnya kalau nggak dari tahun 2030 sih, tahun depan juga kalau misalnya emang benar-benar sudah paham semua bisnis trading forex, saya rasa makmur gitu. Minimal makmur apa coba? Makmur untuk diri sendiri terlebih dahulu. Diri sendiri gitu, terlebih kayak kebanggaan diri sendiri. Iya. Kayak misalkan bisa profit tiap hari, kayak misalkan bisa ngasih orang tua kan. Iya, maksudnya betul. Kita dengan diam di rumah gitu kan, diam di rumah ada Bukan asal diam aja gitu, tapi menghasilkan gitu. Ini mah dari itu rebahan menghasilkan uang. Nah itu kita ada waktu buat keluarga dan ada juga bisa ngasih ke keluarga gitu loh. Terus ada yang nanya untuk pendaftaran lewat link apa harus fisik ke kantor? Oke, untuk pendaftaran itu bisa melalui link, boleh langsung ke kantor boleh. Tapi kalau misalnya Bu Ihsan ya atau Bu apa Cici mungkin ya mau join, bisa langsung hubungin kita, boleh dicantumkan nomornya Mas Aden. Nomor Mas Aden aja. Nanti bisa kabarin Mas Aden aja ya untuk pendaftaran lewat link mana dan bisa ke kantor atau tidak. Penting mempermudahkan saja untuk Cici bisa join di Dirimax. Oke, itu nomor Mas Aden ya. Kalau misalkan mau ada yang ditanyakan atau sekedar trading gitu, boleh langsung ke nomor yang di bawah. Iya, gitu. Karena sama semuanya, Mbak cantik minggu kemarin juga sama 24 hour ada 24/7. Mas Aden juga 24/7 untuk Bapak Ibu yang ingin memulai bisnis trading forex. Oke, ada yang nanya Mas Aden tuh. Mas Aden Cimahinya di mana? Siapa tahu dekat bisa belajar trading bareng. Siapa ini Kak Airin? Oke. Kalau misalkan daerah rumah itu istilahnya kan di Cimahi, daerah Lewi Gajah. Oke. Bisa lah kalau misalkan mau nongkrong bareng atau sekedar mau pengen langsung ke kantor sih kalau bisa. Ini sebenarnya nongkrongnya bermanfaat sih, nongkrong yang emang berbobot gitu, produktif. Betul. Oke, nongkrong yang produktif. Karena apa? Kalau misalnya anak-anak muda biasanya nongkrong itu biasanya ketawa tinggi, ngerokok lah segala macam. Nah ini kan yang bermanfaat. Tahu ngebicarain trading forex. Iya. Kalau misalkan kita tahu gitu tentang trading forex, tahu ilmu forex itu, ketika kita nongkrong juga kita ngobrolinnya itu tentang trading forex. Iya, betul. Entah itu ke teman-teman gitu. Kayak misalkan, bro, lihat hari ini profit segini cuma main HP doang ini. Jadi kita juga bisa sharing loh. Oh gimana caranya, kita kan bisa dijelasin, terus ngedukasi mereka gitu kan, supaya mindset mereka juga terbuka gitu, nggak cuma nongkrong cuma sekedar ngopi, ngerokok, ketawa, ngegibahin pacar. Sungguh hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Kalau anak-anak muda nongkrongannya bermanfaat, terus uangnya pada banyak ratus trading forex ya why not? Oke, ada yang nanya, oke Bu Cici minimal deponya 20.000 karena kalau saya sarankan memang gitu, karena itu lebih aman dan nyaman untuk memulai bisnis trading forex. Semakin besar balance kita, semakin kuat ketahanan akunnya. Gitu. Karena ada beberapa orang yang ingin memulai bisnis trading forex dengan balance yang kecil, kemudian loss, terus udah loss itu gimana ya? Udah mah kecil, loss, ditambah lagi, depo lagi, tapi kan itu akan lama-lama jadi bukit juga itu kan, maksudnya itu lama-lama akan banyak juga, nggak terasa juga. Alangkah baiknya saya sarankan depo memang langsung besar, tapi worth it, apapun yang didapatkan itu worth it, edukasi segala macamnya gitu ya. Sama kita bisa belajar itu. Sebenarnya ilmu sih yang paling utama itu. Saya rasa Bapak Ibu tidak akan mempermasalahkan, bukan tidak akan juga ya, maksudnya itu kalau loss dengan alasan yang jelas dan emang edukasinya juga jelas, saya rasa tidak akan mempermasalahkan gitu Bapak Ibu ya. Gitu ya, Cici ada yang nanya. Kalau mau WD itu harus visitkan. No. WD itu simple banget. Depo WD itu simple banget. Gimana kita caranya? Kita pernah yang ribet untuk WD gitu. Kalau misalkan caranya pengen WD gitu, tinggal langsung masuk ke website resmi aja. Masuk ke website kita, login dengan akun kakaknya, di situ udah ada withdraw gitu. Di situ kita tinggal isi penarikan aja, kayak misalkan mau
hari ini misalkan profit di $200 misalkan gitu kan. Hari itu di WD $200 juga langsung kita proses. Langsung proses. Dan untuk sampai 10 menit ya? untuk di kita sendiri itu kan biasanya mungkin di sebelah gitu kan, yang lain itu 24 jam gitu kan. Maksudnya WD hari ini besok diprosesnya, atau bahkan 1 minggu ada gitu kan yang misalkan diproses WD gitu. Untuk kita sendiri WD itu kita cuma butuh waktu 5-15 menit itu udah masuk ke rekening pribadi kakaknya. Gitu. Oke. Setuju banget. Jadi simple. Betul. Terus cepat. Terus transparan juga ya. Maksudnya itu kita nggak menutup-nutupi mau WD berapapun. Kita bahkan pernah ada member yang WD hampir 1M. Itu bisa cair kok hari itu juga. Tidak ada yang tidak mungkin, hanya ada di DidiMax. Oke, mantap penjelasan, bikin gak ngantuk. Mbak Cinta, gak ngantuknya karena ada Mas Aden ya, gitu. Oke, boleh minta kontak person Mas atau Mbaknya. Ini yang di atas sudah ada kontak person yang kita berikan. Ini kontak personnya Mas Aden yang siap untuk membantu Ibu atau Cici ya. Cici ini ada kontak personnya, boleh di scroll ke atas Cici. Kontak person Mas Aden, boleh dikabarin yang ingin memulai bisnis trading forex gitu ya, karena semua yang ada di tim ini sama aja gitu, mau siapapun mau ngabarin mau siapa ya sama. Edukasi kita di satu kelas, nggak ada di pisah-pisah kelas. Iya. Betul. Kita disatukan dari member kita yang dari Sabang sampai Merauke, ada semua di kelas tersebut, siap memberikan edukasi untuk bapak ibu, siap dari basic banget sampai bisa trading mandiri. Bahkan ada juga nih cerita, jadi emang awam banget tuh, terus diajarin di DidiMax dari basic banget. Setelah udah tahu betul semuanya, sudah sudah paham lah trading, pindah. Tapi kita tidak mempermasalahkan. Yang penting ya kita ingin membantu bapak ibu untuk memulai bisnis trading forex, karena sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu walaupun misalkan udah jago di DidiMax, konsisten di DidiMax, kalau misalkan kakaknya pengen pindah, kita nggak mempermasalahkan. Iya. Karena seenggaknya kita udah ngasih ilmu kita ke kakaknya, betul. Kakaknya udah bisa trading sendiri. Dan juga bisa udah bagus. Betul. Dan sudah bisa men-sharingkan ke orang lain. Itu merupakan salah satu, pasti orang bertanya, dapat ilmu dari mana lu kan bisa tiba-tiba trading kan? Pernah belajar di DidiMax kan, kita juga dapat promo gratis tuh kalau udah kayak gitu. Benar nggak? Iya, orang tahu di DidiMax jadinya. Gitu. Karena selain signal harian yang misalkan kita setiap hari dan konsisten profit tiap hari gitu kan, kita ada edukasi gitu kan, entah itu webinar, live trading, entah itu workshop juga ada sore gitu. Setiap sore kita tiap hari dari Senin sampai Jumat kita ada workshop. Terus ada DidiMax podcast, terus ada webinar khusus member. Apalagi sih yang kurang, itu mah tergantung penyesuaian waktunya aja. Penyesuaian waktu dan emang keinginan gitu. Iya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup ya? Jujur aja saya udah mulai pusing-pusing gitu, karena emang badannya kurang fit juga ya gitu. Ya, semoga maksudnya tuh ilmu dari kita menyampaikannya bisa sampai banget ke Bapak Ibu, bahwa bisnis itu bukan hanya bisnis konvensional. Kita membuka ilmu atau apapun lah. Membuka mindset juga, terus membuka wawasan juga. Kalau bisnis itu tidak hanya bisnis konvensional gitu, apalagi di era pandemi ini turun ya. Turun banget. Turun banget, maksudnya tuh impact-nya bisnis konvensional itu. Jadi kita bisa memulai bisnis online, salah satunya bisnis trading forex gitu. Terima kasih Mbak Cinta, terima kasih untuk Bapak Ibu, jaga kesehatan terus ya. Terima kasih banget sudah meluangkan waktunya join di webinar kita hari ini. Terima kasih banget. Amin Pak Irin. Amin. Kita tunggu ya. Nanti ketemu Mas Aden langsung ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh langsung ke kontak. Iya, yang sudah dicantumkan kontak personnya ya, itu Mas Aden boleh.
Kita terima kasih banget Bapak Ibu, semoga rezeki Bapak Ibu terus dilancarkan, baik itu dari bisnis apapun, baik itu dari pekerjaannya, baik dari bisnis trading forex khususnya. Nanti kita sharing-sharing, kita membuka luas untuk Bapak Ibu walaupun belum join menjadi member, kita tetap membuka ilmunya untuk Bapak Ibu ya. Oke, Mas Aden ada penyampaian untuk Bapak Ibu hari ini? Yang disampaikan sama Miss mungkin udah cukup gitu kan, dan tip satu aja. Oke, apa? Selalu jaga kesehatan. Iya. Itu sih. Selalu jaga kesehatan dan jaga money management. Iya, mana? Ya, jaga money management, jaga psikologinya, jaga juga trading plan-nya. Itu banyak sekali yang harus tetap dijaga. Jaga jarak, jaga pandangan, jaga semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dan diberkahi semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Mas Aden sudah menemani saya hari ini. Terima kasih untuk mas-mas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mbak Heni, terima kasih. Mbak Airin, terima kasih. Mbak Cinta, terima kasih. Cici, Lisan, terima kasih. Mbak Lani, terus Mbak Airin ya, terima kasih. Mas Agus, terima kasih. Mbak Delia, terima kasih. Mas Adam, terima kasih. Siapa lagi nih? Mas Jusminto, terima kasih. Semoga konsisten trading di Didimax-nya ya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Oke, see you next webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.